Pernah nggak sih kalian kepikiran, kok bisa ya orang-orang Tionghoa atau Chinese itu kelihatannya saksis-saksis banget? Seolah-olah apa aja yang mereka sentuh itu jadi emas. Dari yang tadinya punya toko kelontong kecil di pinggir jalan, tiba-tiba beberapa tahun kemudian udah punya supermarket segede gaban. Atau yang tadinya cuma karyawan biasa, sekarang udah jadi bos dengan mobil mewah dan rumah gedongan. Apa sih rahasianya? Apa mereka punya pohon uang di halaman belakang rumahnya? Tentu aja enggak. Rahasia terbesarnya yang sering kali kita lupakan itu ada di cara mereka mengatur keuangan. Dan ini bukan soal rumus-rumus jelimet ala akuntan, tapi soal mindset dan kebiasaan yang udah ditanamkan dari kecil. Ini nih yang perlu kita contek. Pertama, mereka itu jagonya ngatur dari hal-hal yang super kecil. Saking kecilnya, kita sering anggap sepele. Contohnya nih, soal makanan. Mereka itu jarang banget jajan di luar atau beli kopi-kopi kekinian setiap hari. Bukan karena pelit, tapi karena mereka sadar betul pengeluaran kecil yang terus-terusan itu, kalau diakumulasi, bisa jadi segunung. Coba deh hitung. Kopi 25.000 sehari. Sebulan udah 750.000. Setahun 9 juta. Itu udah bisa buat DP motor. Loh, mereka lebih milih masak sendiri di rumah atau bawa bekal. Lebih sehat, lebih hemat. Prinsipnya, hemat pangkal kaya itu bukan cuma pajangan di dinding, tapi benar-benar dihidupi. Setiap rupiah itu berharga. Nah, setelah kebiasaan dari hal-hal kecil ini terbentuk, mereka mulai naik level ke hal-hal yang lebih besar. Ini bagian paling krusialnya. Saat mereka dapat gaji atau keuntungan usaha, apa yang pertama kali mereka lakukan? Bukan foya-foya, bukan beli gadget terbaru, tapi menyisihkan sebagian besar untuk ditabung dan diinvestasikan. Ada yang bilang rumusnya bisa 50, kurang 30, kurang 20, 50% buat kebutuhan, 30% buat investasi, 20% baru buat keinginan. Tapi seringkali, porsi investasi mereka jauh lebih besar dari itu. Uang yang mereka sisihkan itu nggak didiamkan di bank, tapi diputar lagi. Ada yang dimasukin ke reksadana, saham, properti, atau yang paling umum, diputar lagi buat modal usaha. Mereka paham konsep biarkan uang bekerja untukmu. Jadi, saat kita tidur, uang mereka tetap bekerja, menghasilkan uang-uang baru. Di fase ini juga, mereka sangat anti sama yang namanya utang konsumtif. Beli barang pakai kartu kredit atau pay later buat gaya-gayaan. Wah, itu pantangan besar. Bagi mereka, utang itu cuma boleh buat sesuatu yang produktif. Misalnya, utang buat modal buka cabang baru, atau utang buat beli properti yang bisa disewakan lagi. Utang yang bisa menghasilkan uang kembali, bukan utang yang menggerus uang. Mindsetnya beda banget kan? Dan inilah puncaknya. Setelah bertahan-tahan disiplin dengan hal kecil, berani berinvestasi dalam hal besar, dan menghindari U-turn gak penting, barulah mereka sampai di tahap bisa menikmati kemewahan. Mobil Eropa, rumah megah, liburan keliling dunia. Semua itu bukan hasil dari satu malam atau menang lotre. Itu adalah buah dari kerja keras, kesabaran, dan disiplin finansial yang luar biasa selama puluhan tahun. Kemewahan yang mereka nikmati itu bukan dari uang gaji bulan ini, tapi dari hasil investasi yang sudah beranak pinak. Mereka membeli kemewahan dari passive income, bukan dari pendapatan aktif. Jadi, gaya hidup mewah mereka nggak akan mengganggu stabilitas keuangan utama mereka. Jadi, kalau kita pengen sukses secara finansial seperti mereka, kuncinya bukan soal seberapa besar gaji kita sekarang, tapi soal seberapa disiplin kita mengelolanya. Mulai dari hal kecil, stop, kebekoran halus, lalu beranikan diri untuk menyisihkan dan menginvestasikan sebagian besar pendapatanmu. Dan yang terpenting, sabar. Karena membangun kekayaan itu bukan lari sprint, tapi lari maraton. Yuk, coba kita terapkan.